Bisa kita beralih ke informasi pertama. Masyarakat kembali menggelar aksi bela Palestina akhir pekan ini di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Massa memulai aksinya dengan long march dari kawasan Patung Kuda ke depan Kedubes Amerika Serikat. Pengusung poster dan spanduk, massa mengungkapkan kecaman terhadap Israel serta meminta dikirimkannya tentara ke Palestina. Massa juga menyuarakan protes terhadap Amerika sebab dianggap membantu serangan Israel terhadap Palestina. Aksi pro-Palestina juga digelar di Bandung, Jawa Barat. Ribuan warga dari berbagai daerah melakukan aksi long march mendatangi sebuah mal di kawasan Jalan Merdeka. Mereka membawa bendera Palestina berukuran besar lengkap dengan aneka atribut bela Palestina. Aksi ini akan dilaksanakan di 2 titik, yaitu di kawasan Jalan Merdeka dan juga di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat rencananya akan melakukan psikotes terhadap Peggy dan orang tuanya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat rencananya akan melakukan pemeriksaan psikotes terhadap Peggy tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tidak hanya Peggy, penyidik juga akan mengundang orang tua Peggy Setiawan guna menjalani psikotes di Polda Jawa Barat. Dari pihak kepolisian, dari pihak penyidik terutama, bahwa hari Sabtu nanti, hari Sabtu besok ini, berarti tanggal 8 ya, itu pihak penyidik akan mengundang ibunya Peggy, ibunya PS ya, saya ralat ibunya PS dengan bapaknya. Nah itu katanya akan diadakan tes psikologi. Saya nggak paham ini tes psikologi apa yang dimaksud oleh pihak penyidik. Tapi oke lah, kita ikutin itu selama itu memang prosedural. Nah termasuk PS-nya sendiri, kalau tadi saya dengar seperti itu, jadi ada 3 nanti yang hari Sabtu akan dites psikologinya. Tim Propam Mabes Polri dikabarkan turun gunung terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim dari Propam Mabes Polri dan Polda Jawa Barat mendatangi Polres Cirebon Kota. Pemirsa, belum diketahui agenda kedatangan tim dari Propam Mabes Polri di Polres Cirebon Kota, namun diduga terkait dengan pemeriksaan mantan Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota tahun 2016, yakni Kompol Galih Wardani dan Ibtu Rudiana, ayah dari Eki. Diduga kuat Ibtu Rudiana menjadi satu pihak yang diperiksa. Sebelumnya Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, mengatakan pihaknya telah membentuk tim asistensi yang terdiri dari Itwasda, Propam, dan Ditreskrimum. Dengan adanya fenomena informasi yang semakin berkembang di media sosial, maka Polda Jawa Barat telah membentuk tim asistensi yang terdiri dari Itwasda, Propam, Ditreskrimum selaku pengawas penyidik. Komnas HAM menyatakan pemeriksaan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki sudah dilakukan kepada puluhan orang, mulai dari saksi di wilayah Bandung hingga Cirebon dimintai keterangan. Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan mereka yang diperiksa terdiri dari para terpidana pembunuhan Eki dan Vina di rutan kelas 1 di Bandung dan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Bandung. Penyidik juga memeriksa keluarga terpidana di Cirebon, kuasa hukum terpidana di Bandung dan Cirebon, keluarga Vina di Cirebon, dan kuasa hukum Vina. Dari pihak kepolisian juga sudah melakukan permintaan keterangan. Mereka yang diperiksa adalah Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat dan Itwasda Polda Jawa Barat. Komnas HAM juga sudah melakukan pengecekan langsung ke lokasi pembunuhan Eki dan Vina. 1. Melakukan permintaan keterangan terhadap 27 orang di wilayah Bandung dan Cirebon, antara lain para terpidana pembunuhan Eki dan Vina di rutan kelas 1 di Bandung dan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Bandung, keluarga terpidana di Cirebon, kuasa hukum terpidana di Bandung dan Cirebon, keluarga Vina di Cirebon dan kuasa hukum Vina. 2.
melakukan permintaan keterangan terhadap Ditreskrimum dan Itwasda Polda Jawa Barat. 3. Melakukan tinjauan lokasi yang menjadi tempat terjadinya peristiwa pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menemui Suroto, penolong Vina. Suroto merupakan orang pertama yang mengevakuasi Vina dan Eki di Jembatan Talun Kabupaten Cirebon 2016 silam. Suroto, penolong Vina, diperiksa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada Jumat siang. Dirinya diperiksa secara tertutup di kantor desa Kecomberan Talun selama 1 jam oleh 2 anggota LPSK. Pemeriksaan dilakukan guna meminta keterangan Suroto sebagai saksi yang pertama kali mengevakuasi dan menolong Vina dan Eki saat tergeletak di flyover Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Dalam pemeriksaan ini, LPSK meminta keterangan Suroto seputar kejadian saat menolong korban, serta menanyakan kemungkinan adanya intimidasi terhadap dirinya. Tadi ada berapa ya? 4 atau 5 tadi ya? Apa aja tuh Pak kalau boleh tahu? Intinya bila mana saya ada yang intimidasi ya, ada yang neror, jadi segeralah untuk melaporkan ke LSP saya kan. Kalau sejauh ini ada nggak Pak intimidasi? Belum ada. Suroto berharap kasus pembunuhan Vina dan Eki dapat segera menemukan titik terang dan secepatnya terselesaikan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Sore bersama saya Camar Haenda. Kabupaten Barito Utara yang dikenal kaya sumber daya manusia dan alam terus mengembangkan potensinya untuk menjadi pusat ekonomi. Tidak hanya itu, Pemkab Barito Utara juga terus mendorong semangat warganya untuk berkolaborasi menciptakan pembangunan berkelanjutan. Dan pemirsa, Kabupaten Barito Utara memiliki potret alam yang indah dengan luas wilayah 8.300 km persegi. Secara administrasi, Kabupaten Barito Utara terdiri dari 9 kecamatan, 10 kelurahan, dan 93 desa. Kabupaten Barito Utara memiliki potret alam yang indah dengan luas wilayah 8.300 km persegi. Secara administratif, Kabupaten Barito Utara terdiri dari 9 kecamatan, 10 kelurahan, dan 93 desa. Kabupaten dengan ibu kota Muara Tewe ini dihuni oleh 163.243 penduduk. Kabupaten Barito Utara dikenal dengan julukan Ia Mulik Bengkeluran, diambil dari bahasa Tewoyan atau Taboyan yang artinya pantang menyerah sebelum berhasil. Julukan tersebut menjadikan Kabupaten Barito Utara sebagai daerah penghasil karya seni modern, serta mendorong masyarakatnya untuk berkembang dengan memanfaatkan hasil alam yang kreatif dan inovatif. Kabupaten Barito Utara memiliki karakter penduduk yang produktif, kreatif, serta aktif berpartisipasi dalam memajukan daerahnya. Seiring dengan sumber daya alam yang melimpah, pemerintah Kabupaten Barito Utara juga terus melakukan inovasi dengan meluncurkan konsep Smart City Batara untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam bidang teknologi. Selain itu, pesona budaya dan warisan alam yang indah juga membuka peluang investasi yang terus berkembang di Kabupaten Barito Utara. Sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber daya alam yang begitu kaya membuat Kabupaten Barito Utara menjadi pusat ekonomi melalui perbankan, hotel, transportasi, listrik, telekomunikasi, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, pariwisata, UMKM, serta pendidikan. Tak hanya itu, pemerintah dan penduduk Kabupaten Barito Utara juga berkolaborasi untuk terus mengembangkan wilayah dan menghadirkan potensi baru tanpa batas. Ya, pemirsa, Kabupaten Barito Utara dikenal dengan julukan Ia Mulik Bengkang Tura,
yang artinya pantang menyerah sebelum berhasil. Julukan tersebut menjadikan Kabupaten Barito Utara sebagai daerah penghasil karya seni modern serta masyarakat yang berkembang dengan memanfaatkan hasil alam yang kreatif dan inovatif. Dan untuk membahas segenap potensi yang dimiliki oleh kabupaten yang terletak di Kalimantan Tengah ini, sudah bersama dengan kami PJ Bupati Barito Utara, Dr. Andes Muhlis. Assalamualaikum Pak Muhlis, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mas Sama. Pak Muhlis ini sudah berapa hari di Jakarta? Baru kemarin. Baru kemarin ya. Berangkat dari Moretewe hari Kamis, kemudian transit di Banjarmasin, lanjut ke sini. Ya. Tadi saya sempat cek juga web resmi dari Kabupaten Barito Utara, Ia Mulik Bengkang Turan. Artinya semacam seperti semangat optimisme dari masyarakat di sana. Seperti apa, Pak? Betul. Jadi itu semboyan masyarakat Barito Utara. Ia Mulik Bengkang Turan. Tidak kembali sebelum sampai. Nah, seperti itu. Jadi memang filosofinya sebenarnya menggunakan sebuah tangga kayu yang disebut dengan turan ya. Turan itu tangga kayu. Turan itu artinya tangga ya? Tangga ya. Bengkang itu di tengah. Jadi pada saat naik tangga kayu yang bertahap seperti itu memang tidak boleh berhenti di tengah dan kembali. Karena dia akan jatuh. Dia harus sampai di atas baru kemudian kalau mau turun pelan-pelan. Gitu. Artinya ada proses yang dilalui. Ya, ada proses yang dilalui, dia harus sampai betul baru kembali. Jangan di tengah-tengah mau balik itu bisa jatuh, kayak gitulah. Ini filosofi yang luar biasa. Kalau kita lihat tadi berbagai potensi di Kabupaten Barito Utara ini begitu luar biasa. Dari indeks pembangunan manusianya saat ini seperti apa, Pak? Alhamdulillah di Barito Utara indeks pembangunan manusianya sudah mencapai level baik. Di kita sekarang indeks pembangunan manusia sudah mencapai angka 71 lebih. Dan itu sudah dimulai sejak 2021, sejak pemerintahan Pak Bupati sebelumnya. Lama juga prosesnya karena beberapa tahun indeks pembangunan manusia kita itu berkutat di angka 68, 69. Prosesnya lambat dan kemudian alhamdulillah 2021 sudah masuk ke 70. Dan kemudian lompatan yang signifikan pada saat dia masuk ke angka 71 lebih. Yaitu menandakan bahwa kita masuk dalam kategori baik lah dalam pengelolaan. Artinya sudah melampaui angka yang sebelumnya begitu? Ya, sudah melampaui angka yang sebelumnya. Memang terkait indeks pembangunan manusia ini, daerah kita ini masuk daerah pedalaman kan sebenarnya. Masyarakat, pendidikan masyarakat masih terbatas. Angka rata-rata lama sekolah kita masih berada pada angka 8,3 yang berarti itu hanya sekitar berpendidikan SMP kelas 2. Ya, memang berbeda dengan di ibu kota yang biasanya angka rata-rata lama sekolahnya sudah mencapai angka perguruan tinggi seperti itu. Artinya apakah itu menjadi salah satu tantangan juga untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, Pak? Ya, tentu. Jadi berkaca dengan posisi angka rata-rata lama sekolah yang masih cukup rendah, Barito Utara itu berupaya agar terus memperbaiki sarana-sarana pendidikan. Kita perbaiki infrastruktur pendidikan, tambahan ruangan, sekolah dan sebagainya. Kemudian juga kita juga berupaya agar di tahun ini kita juga bisa memberikan bantuan atau beasiswa kepada anak-anak kita yang punya minat tinggi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi tapi punya keterbatasan kemampuan finansial. Kita akan upayakan agar mereka nanti memperoleh subsidi atau bantuan beasiswa seperti itu ya. Dan ini kita upayakan nanti agar di semua desa-desa wilayah Barito Utara nanti akan ada muncul sarjana-sarjana 2 atau 3 atau 4 atau 5 sampai 10-an orang paling tidak nanti akan ada. Itu yang kami lakukan dalam rangka terus mempercepat peningkatan. Baik, artinya dibangun dari hal yang mendasar dari pendidikan nantinya akan berpengaruh kepada kualitas sumber daya manusianya. Betul. Baik. Sejauh ini peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, utamanya di tahun 2023 seperti apa? Karena kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi secara nasional ini bergerak di 5,05% yang tentunya kita patut bersyukur, utamanya pasca pandemi COVID-19. Ya, jadi Barito Utara ini
pada saat COVID melanda daerah kami semua ya, seluruh dunia, kita juga sempat pertumbuhan ekonomi kita turun ke angka minus 2,8 waktu itu. Ya, tapi kita mencoba bertahan terus, dan setelah mulai pasca COVID kita langsung naik ke angka 2,8 plus. Nah, setelah itu meningkat ke menjadi pertumbuhan ekonomi ke angka 6, seperti itu. Sekarang ada penurunan sedikit sebenarnya di angka 5,5% kalau tidak salah. Itu karena memang sebagian besar potensi yang ada di Barito Utara itulah tambang. Nah, sehingga pada saat ada pergerakan harga tambang yang turun, nah itu sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Barito Utara. Dan terus terang tambang ini memberikan kontribusi untuk PDRB Barito Utara itu sebesar 48,9%. Jadi hampir 49% wilayah Barito Utara itu didominasi oleh tambang. Baru kemudian sektor pertanian, perkebunan di angka 8,9%. Dan kemudian industri pengolahan di sekitar 6,7 atau hampir sekitar 7%. Nah, karena itu rentan sekali Barito Utara ini akan berpengaruh pertumbuhan ekonominya pada saat tambang itu berubah, baik pun harga di tingkat lokal maupun di tingkat dunia, seperti itu. Baik, tadi Anda sebutkan bahwasanya tambang menjadi salah satu sektor penggerak roda perekonomian di sana. Berkaitan dengan pengentasan kemiskinan yang mungkin tidak hanya dirasakan oleh Kabupaten Barito Utara, namun juga sejumlah daerah di Indonesia, utamanya pasca COVID-19. Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Barito Utara seperti apa, Pak? Ya, jadi Barito Utara ini sudah sejak beberapa waktu yang lalu ya, termasuk saat kepemimpinan lama sudah melakukan langkah-langkah dalam rangka mengendalikan atau menurunkan angka kemiskinan di Barito Utara. Banyak upaya yang dilakukan, mulai dari mengurangi beban masyarakat kita, kemudian juga berupaya juga untuk meningkatkan penghasilan di wilayah Kabupaten Barito Utara. Angka kemiskinan di tempat kita pada saat ini tahun 2023 mencapai angka 5,3%. 5,3%. Dan itu sudah turun dibandingkan dengan 2022 yang mencapai angka 5,8. Dengan jumlah penduduk yang tergolong miskin itu sekitar 7.140 orang. Menurun dibandingkan 2022 yang berada pada angka 7.540 orang. Ya, ada penurunan seperti itu dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan kita, mulai dari bantuan langsung tunai, melewati dana desa, ADD dan sebagainya. Kemudian juga berbagai upaya kita memberikan bansos, sembako dan sebagainya untuk masyarakat kita yang miskin. Termasuk juga upaya-upaya kita untuk menciptakan peluang usaha ataupun kemampuan masyarakat untuk berusaha, nah, sehingga masyarakat kita yang tidak punya usaha, mereka akan bisa berusaha dan mereka akan memperoleh pendapatan dari usaha tersebut ya, dan juga bisa memperoleh pekerjaan. Ya, otomatis kalau dia udah bekerja, pendapatannya bisa mencapai 1.500.000 sebulan tuh udah lumayan, berarti dia udah bebas dari kemiskinan. Seperti itu. Baik, Pak Mulis, ini kita berbicara tentang harapan ataupun juga bagaimana memanfaatkan situasi yang ada saat ini. Karena kalau kita tahu 17 Agustus pertama kalinya akan digelar secara resmi dan Presiden juga akan ada di sana di IKN Nusantara. Sebagai salah satu daerah penyangga ya bisa dibilang yang ada di Kabupaten Penajam Pasir yang akan dijadikan ibu kota baru, apakah ada harapan baru atau justru strategi baru untuk bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia dan juga perekonomian di sana, Pak? Ya, baik. Jadi yang pertama, kami menyadari bahwa Barito Utara ini merupakan daerah penyangga dari IKN. Karena kami ini cukup dekat ke Kabupaten Kutai Barat di Kalimantan Timur. Kami cukup dengan perjalanan 3,5 jam.
Nah, karena itu kami yakin bahwa potensi yang ada di Barito Utara ini kalau bisa dikembangkan dengan baik nanti akan bisa mensupport keberadaan IKN di daerah Penajam Pasir Utara. Kita punya berbagai komoditi yang menjadi keunggulan. Yang pertama, sekarang lagi dikembangkan jagung sebagai salah satu komoditas pertanian, di mana jagung itu sudah memberikan hasil produksi kalteng itu 60% dari Barito Utara. Dan tingkat tenaga kerja yang terserap di sana juga cukup tinggi. Anak-anak yang berada di areal-areal pengembangan jagung itu hampir tidak ada yang main-main. Biasa mereka udah sambil bantu-bantu orang tuanya bekerja. Seperti itu kondisinya. Nah, sehingga kalau anak-anak pun digunakan, apalagi lah orang-orang tuanya, tidak ada yang nganggur, kecuali daerah-daerah yang lain. Karena itu kami berusaha mengembangkan jagung ini sebagai komoditi yang benar-benar unggul dan berada di hampir seluruh wilayah Barito Utara. Artinya pemanfaatan sumber daya alam ini betul-betul dimulai dari sejak dini, sehingga semangat tadi yang seperti Anda sampaikan mudah-mudahan bisa terus dijaga ya Pak ya. Betul, betul. Dan pemirsa, setelah ini kita akan membahas kembali sebetulnya apa saja infrastruktur yang sudah dan juga saat ini sedang digalakan dan juga sedang dibenahi oleh pemerintahan dari Kabupaten Barito Utara. Namun usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kita akan terhubung dan juga berbincang kembali dengan pejabat Bupati Barito Utara, Bapak Muhlis. Pak Muhlis, tadi kita sudah berbincang tentang potensi-potensi apa saja yang dimiliki mulai dari pertambangan, kemudian tadi juga ada dari jagung ya Pak ya. Nah sekarang yang sedang digalakan apa Pak? Jadi terkait dengan jagung ini sedang dalam proses pembuatan sestra industri jagung di Kecamatan Teweh Timur. Kami tinjau kemarin rencana pengelolaannya dan memang lagi dipersiapkan kelembagaannya. Nanti ada kelembagaan mereka ya, semacam badan usaha lah seperti itu. Mereka juga lagi susun rencana bisnisnya. Nah, sehingga harapannya ke depan mereka bisa betul-betul memanfaatkan jagung yang menjadi produksi masyarakat untuk diolah menjadi pakan ternak, dan juga salah satunya juga nanti adalah tepung jagung. Tepung jagung. Ya, itu sebagai salah satu alternatif juga pengganti terigu yang berasal dari gandum dan kebutuhan-kebutuhan lain seperti itu ya. Tepung jagung ini juga salah satu sebagai bahan juga untuk pembuatan pakan ternak atau pakan ikan dan sebagainya. Artinya ini juga melibatkan UMKM yang ada di sana sehingga masyarakat bisa lebih produktif begitu Pak? Ya, kita berusaha agar UMKM di sana lebih berdaya dengan mengedepankan potensi lokal yang ada di Kabupaten Barito Utara, seperti itu. Baik, dalam pembangunan ekonomi tentunya salah satu sektor vital yang paling penting adalah mengenai infrastruktur. Dan tentunya kalau berbicara tentang infrastruktur bukan hanya bangunan tapi juga akses dan juga untuk transportasi. Kira-kira di sana jalan mana saja yang sudah dibangun, kemudian yang saat ini sedang dalam pembangunan dan nantinya saat sedang dalam tahap perencanaan, Pak? Ya, jadi di sana konektivitas sudah hampir selesai. Hanya kualitas jalan bervariasi, ada yang sudah baik, ada juga yang masih relatif memang harus disempurnakan seperti itu. Dan Barito Utara ini sama seperti dengan daerah-daerah lain, dulunya dilanda COVID, sehingga belanja modal untuk pembangunan infrastruktur itu terhenti selama 2 tahun. Jadi 2020 kita bangun dan tidak bisa terbayarkan, sehingga kita hanya membayar 2021, 2022 itu hanya membayar utang seperti itu ya, utang infrastruktur. Baru kemudian 2023 kita jalan kembali. Alhamdulillah 2024 ini kegiatan pembangunan infrastruktur terus dilanjutkan. Ada hampir sekitar 800 miliar disiapkan dalam rangka pembangunan infrastruktur di tempat kita, sehingga harapannya itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan pembangunan
selama COVID yang terkendala seperti itu. Dan beberapa jembatan penghubung dalam rangka memperpendek perjalanan kita ke ibu kota provinsi dan juga dari ibu kota provinsi nanti melewati Barito Utara menuju IKN juga lagi disiapkan juga. Sehingga artinya ada jembatan penghubung yang saat ini sedang diperbaiki dan direhabilitasi. Ada yang disiapkan juga. Memang ada alternatif lain tapi jaraknya agak lebih panjang. Barito Utara ini perjalanan ke ibu kota provinsi itu mencapai 6 sampai 7 jam. Dengan jalan alternatif baru kita bisa pangkas menjadi 4 jam. Lebih efektif ya Pak ya? Lebih untuk efektif, mobilitas. jauh ya untuk mobilitas masyarakat dan itu untuk mengurangi beban masyarakat kita. Ini yang diupayakan rampung di 2024. Nah sehingga arus mobilitas masyarakat dari ibu kota provinsi ke ibu kota kabupaten dan juga ke IKN nanti akan lebih dekat lagi. Dan Mas Jamar, kami juga memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada jalur produksi. Jadi produksi jagung ini kan memang memerlukan infrastruktur yang baik. Kami khawatir juga nanti pada saat dia panen harus diangkat dengan ratusan bahkan ribuan truk, nanti akan terganggu supply-nya. Seperti itu. Karena itu kita akan terus perbaiki, kita benahi sehingga pelan-pelan lah dia akan semakin baik dan rapi, akan mempermudah arus transportasi barang hasil produksi masyarakat. Artinya kalau dilihat dari fokus untuk memperbaiki jalan, ini mungkin masyarakat menjadi salah satu hal yang diharapkan segera selesai. Karena kalau kita bisa lihat misalnya mengenai jagung tadi yang nantinya akan didistribusikan, kalau butuh 7 sampai 8 jam dari segi waktu, kemudian juga bensin juga mungkin lebih besar ya Pak ya biayanya, sehingga mungkin bisa dipangkas dan dihemat begitu ya Pak. Betul ya. Baik, Pak, ini berkaitan dengan tantangan yang dirasakan karena beberapa informasi dan juga berita yang beredar di Kalimantan mayoritas salah satu tantangan untuk pembangunan infrastruktur adalah pembebasan lahan warga. Apakah di Kabupaten Barito Utara juga sempat merasakan hal tersebut dan solusinya seperti apa Pak? Ya, jadi tantangan itu selalu ada. Bagaimanapun masyarakat pemilik lahan pasti harus dipastikan bahwa dia akan memperoleh haknya. Hanya saja memang terkait dengan pembangunan infrastruktur, masyarakat Barito Utara itu sudah cenderung lebih memahami bahwa keberadaan infrastruktur ini penting dalam rangka peningkatan akses transportasi, mobilitas masyarakat. Dan mereka juga merasa bahwa terbangunnya infrastruktur baru itu justru akan membuat aset tanah mereka itu punya nilai lebih. Nah, ini yang selalu kita informasikan kepada mereka dan mereka melihat hasilnya. Bahwa kemarin infrastruktur itu masih sepi, nah kemudian pada saat dia sudah ada, tersambung, akan tumbuh rumah-rumah dan itu otomatis membuat tanah-tanah di sekitar menjadi lebih berharga, lebih bernilai. Sehingga sebagian besar masyarakat mereka merasa bahwa oh ini kita relakan saja tanah dilewati oleh jalan agar di tempat kami akan tumbuh ekonomi baru dan itu juga akan meningkatkan nilai tambah dari aset mereka yang. Tapi bagaimana bisa meyakinkan masyarakat, apakah melalui pendekatan dan juga konsolidasi supaya mereka bisa istilahnya berkompromi untuk kepentingan masyarakat umum? Ya, tentu kita komunikasi dari hati ke hati dan mereka gunakan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada dan betul bahwa kita tulus membangun untuk kepentingan masyarakat, bukan ada kepentingan apa-apa untuk kepentingan mereka, nah sehingga mereka bisa memahami betul bahwa ini manfaatnya sangat besar untuk masyarakat, harus kita dukung bersama-sama seperti itu ya. Untuk kepentingan banyak orang, mungkin ada 1-2 orang yang agak lamban memahami ini, tapi dengan dorongan yang lain orang banyak, sehingga semuanya nanti bisa bersama-sama merelakan tanahnya untuk digunakan pembangunan. Mungkin saja juga ada penggantian tapi tidak terlalu berat ya, masih bisa dikompromikan seperti itu.
Oke, baik, ini tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, namun juga fasilitas umum nih Pak. Tadi kita lihat di informasi dan juga berita pengantar sebelumnya ada rumah sakit, kemudian juga fasilitas pendidikan dan masih banyak gitu Pak. Apa yang menjadi fokus saat ini Pak? Ya, Barito Utara ini sejak periode pemimpin sebelumnya selama 2 periode 10 tahun beliau memang mencanangkan membangun rumah sakit dan sudah terwujud. Itu cita-cita yang kami anggap sangat mulia. Beliau menginginkan pelayanan kepada masyarakat itu dengan sarana yang memadai. Ya, sehingga dibangunlah sebuah rumah sakit tingkat 5. Ya, walaupun itu hanya sebuah kabupaten, ya. Tapi awal-awalnya memang banyak tantangan. Orang bicara, ngapa harus bangun seperti itu? Ini kan daerah pedalaman. Tapi beliau bilang, kami ini ingin melayani masyarakat sebaik-baiknya. Ya, kita harus siapkan, pastikan bahwa masyarakat kita terlayani dengan berbagai aspek kesehatan. Sehingga dibangunlah secara bertahap, mulai pendanaan dengan skema multi-yes dan sebagainya. Sekarang sudah masih dalam tahapan juga finishing, dianggarkan kurang lebih 30 miliar terakhir. Nah, sehingga kalau di total pembangunan rumah sakit kita itu mencapai 276 miliaran. Seperti itu ya. Dan alhamdulillahnya itu memang menyiapkan hampir 300 bed gitu ya untuk masyarakat kita kalau seandainya terjadi wabah dan sebagainya. Dan Bu, kita tidak menghendaki adanya wabah, penyakit, tapi pelayanan masyarakat harus disiapkan. Kan? Kita tidak tahu yang namanya wabah dan sebagainya seperti COVID dulu kan. Mau tidak mau harus kita siapkan semuanya. Baik, salah satu bentuk pelayanan yang tadi Anda sampaikan selain rumah sakit tentunya adalah berkaitan dengan mitigasi bencana. Seperti di informasi yang sebelumnya, ini ada sekitar 43 desa ya Pak ya yang terkena banjir dan Anda juga sempat mengunjungi beberapa dan juga melakukan memberikan bantuan begitu kepada masyarakat. Kira-kira mitigasi bencana seperti apa yang dipersiapkan agar masyarakat ini bisa siap dalam penanggulangannya? Jadi yang pertama begini, kita itu punya pemantauan air. Pemantauan air ini berada pada level putih, kuning, dan merah. Nanti pada saat dia memasuki level kuning, sudah mendekati merah, itu udah ada tanda bahwa nanti akan ada ancaman beberapa wilayah akan terkena banjir. Pada saat dia masuk ke level merah, ya itu udah ada juga. Ini berarti kalau masuk level 12, merahnya berarti ini udah ada sekitar 20 desa yang terkena banjir. Apalagi kalau level tertinggi 14 itu udah hampir separuh dari wilayah Barito Utara akan terkena banjir. Nah itu selalu kita informasikan. Ini awas, BMKG melaporkan bahwa kondisi hujan terus menerus, curah hujan di hulu memang rentan mengakibatkan banjir di tempat kita. Nah, daerah seperti itu memang yang pasti itu adalah kemampuan kita, kesiapan sarana prasarana kita untuk menjaga masyarakat sebenarnya. Artinya ada langkah-langkah preventif dan wanti-wanti gitu. Ada wanti-wanti, preventif. Kemudian kita sudah harus siapkan. Ada beberapa perahu yang disiapkan BPBD harus siap. Nah, sehingga pada saat masyarakat itu terkurung, ya bahasanya itu terkurung ya, karena memang air sudah begitu dalam, akses mereka ke pasar, ke fasilitas umum, ke pendidikan, kesehatan itu terbatas, mau tidak mau itu diangkut semua. Diangkut ya, semua seperti itu. Nah, Mas Camar, memang di tempat kita itu udah kalau namanya banjir itu udah dari dulu, dari zaman nenek moyang seperti itu banjir. Nah, karena itu masyarakat di sana itu dengan kearifan lokalnya udah melihat. Mereka mungkin kalau mau pindah kemana, tidak mungkin. Jadi tetaplah bertahan seperti itu, tapi mereka buat rumahnya selalu tinggi. Jadi kalau seperti di daerah panggung begitu Pak? Di daerah pantai, maksudnya tuh di daerah pinggiran sungai, rata-rata mereka buat rumah tuh 2 tingkat. Ya, walaupun rumah kayu 2 tingkat juga. Nah,
bawahnya terendam sampai dengan atas pintu, tapi di lantai 2 dia masih bisa bertahan. Nah, itulah sebenarnya. Ada semacam adaptasi yang dilakukan. Ada adaptasi yang dilakukan masyarakat ya, karena memang mereka juga tidak bisa menghindari sungai. Dari dulu memang sungai jadi bagian dari kehidupan mereka. Mereka jagalah dan bentuk seperti itu ya. Baik, nanti setelah ini kita akan berbicara tentang bagaimana investasi sektor unggulan di Barito Utara. Dan tetap bersama kami, tetaplah di Sindo Sore. Namun jangan kemana-mana, nanti Bapak terima kasih banyak atas informasi yang sudah disampaikan ya. Tadi kita sudah berbincang mengenai tentang sektor-sektor apa saja yang unggul di sana, kemudian juga bagaimana nanti pembangunan yang akan dilakukan. Terima kasih atas informasinya. Salam sehat. Nanti saya main ke Barito Utara. Baik, ya siap. Kami akan terima Mas Camar di sana. Baik, terima kasih Pak Muhlis. Sama-sama. Ya. Anda masih di Sindo Sore, pemirsa. Saksi penolong Vina Suroto menjelaskan bahwa motor yang dikendarai Vina dan Eki tidak mengalami kerusakan dan lokasi dalam film berbeda dengan aslinya. Dan berikut cuplikan dialognya bersama dengan rekan Abraham Silaban. Akan ke Bapak lagi Pak, tapi saya belum ukur ini Pak, jarak antara Vina, Eki, dan sepeda motor ya. Ini kita harus ukur terus Pak, tapi kita harus berhati-hati Pak ya. Kita ukurnya lurus saja Pak. Nah, tolong jangan dilepas Pak ya. Saya coba ukur nih, pemirsa, jarak antara Vina dan sepeda motor, karena yang paling dekat. Tandain dulu 5 meter itu. Oke, 5 meter. Melintas di sini. 3 meter ya Pak? 3 meter. Oke, berarti 8 meter ya Pak? Oke. Nah, dari sini jarak 8 meter. Ini sepeda motornya Pak ya? Betul. Bapak bawa kemana motornya? Ke sini? Ke pinggir Pak, ke pinggir. Ke sini? Iya, pinggir sini. Oh, sebelah sini berarti ya Pak ya? Bapak dorong motornya? Dorong, masih bagus motor, nggak luka, nggak apa. Oke. Sepeda motor sudah pindah ya Pak ya? Sudah pindah. Artinya kita pindah, kita tandain di sini sepeda motor sekarang. Pertanyaan saya Pak, ketika Bapak pindahkan ke sini sepeda motornya Pak, keadaan sepeda motornya masih bagus atau ada rusak berat? Nggak ada yang rusak Pak, nggak ada rusak, masih bagus. Apakah ada kerusakan sebagai dampak benturan yang sangat keras terhadap motor itu Pak? Tidak ada. Nggak ada Pak? Nggak ada. Nggak ada karena habis kejadian malam jam 10 itu, saya nemukan korban itu, paginya saya nyurvei Pak. Apa bener sih kecelakaan sampai kayak gitu, nabrak apa sih, kayak gitu. Tapi nggak ada bekas geleretan, bekas apa, nggak ada. Nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Cuman saya finishnya waktu itu ya kecelakaan laka lantas gitu aja. Itu yang diinformasikan kepada Bapak? Iya. Dan Bapak juga sempat dimintai keterangan ya? Waktu nggak dimintain keterangan siapa-siapa nggak, cuman waktu di sidang di pengadilan aja. Waktu itu. Artinya apa yang Bapak sampaikan kepada saya hari ini? Iya, betul, sama. Dalam sidang tertutup 2016 silam, betul. Juga Bapak sampaikan di hadapan majelis hakim. Sesuai kayak gini, tidak dikurangin, tidak ada apa, sesuai kayak gini. Dan ini pertama kali di layar kaca Pak? Betul. Makanya kemarin film-film syuting di sana itu salah semua. Nggak bener, salah semua. Dari segi posisi wilayah juga di Kecomberan. Dan korban posisi juga nggak di sana. Posisi ini kalau bisa ditanya, tiang listrik ini yang ada PDI ini Pak, kalau ditanya dia bisa jawab. Artinya saksi bisu? Saksi bisu. Dan tak satu pun apa yang Bapak ucapkan ini kebohongan Pak? Kebohongan tidak ada, berani sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Inilah yang saya tolong pertama. Korban-korban inilah, sayalah yang nolong pertama. Berapa kali Bapak dihadirkan ke persidangan? 2 kali. 2 kali? Iya. Dihadirkan ke persidangan? Iya. Bapak sempat ikut rekonstruksi juga? Oh, tidak ikut. Apa yang diharapkan masyarakat dengan turunnya tim Propam dari Mabes Polri dalam menangani misteri pembunuhan Vina dan Eki? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesian Police Watch atau IPW. Selamat sore Pak Sugeng. Selamat sore Mas Caman, selamat sore pemirsa. Baik, Pak Sugeng, ini ketika tim Propam Mabes Polri akhirnya ikut turun tangan menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, apa yang Anda lihat di sini? Apakah ada urgensi yang perlu betul-betul diperhatikan? Dengan turunnya tim Propam Mabes Polri, ini mengindikasikan indikasi adanya dugaan unprofessional conduct ya. Apa itu unprofessional conduct?
yaitu tindakan yang tidak profesional di dalam penanganan kasus Vina 2016. Kan yang diperiksa adalah Ibtu Rudiana dan juga Kasat Eskrim Polres Cirebon tahun 2016. Nah, IPW mendapatkan data sementara ini ya, bahwa perkara ini dilaporkan oleh pelapor Ibtu Rudiana tanggal 31 Agustus ya. Kemudian Ibtu Rudiana diperiksa tanggal 31 Agustus pukul 18.30, jadi setengah 7 malam. Nah, kita bandingkan ya, apa yang terjadi dengan 8 tersangka saat itu ya. Ternyata 8 tersangka itu sudah ditangkap ya, ditangkap itu 31 Agustus ya. Nah, di dalam satu proses pemeriksaan perkara pidana, apalagi terkait dengan penemuan 2 korban di pinggir jalan raya ya, di mana tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian perkara, bagaimana peristiwanya itu terjadi. Tanggal 27 Agustus ditemukan, kemudian dibawa ke rumah sakit. 1 korban sudah meninggal ketika diperiksa dengan visum luar ya, itu kondisinya sudah sebagai jenazah, yaitu korban Eki, dan korban Vina masih hidup. Tanggal 27 itu belum ada laporan kasus pidana pembunuhan. Diduga laporan polisi ditemukan 2 korban. Jadi kalau laporannya tanggal 31 Agustus oleh Ibtu Rudiana, kapan dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi? Ini pertanyaan. Karena untuk sampai kepada tersangka harus dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti untuk bisa menyatakan bahwa seseorang pelakunya atau beberapa orang pelakunya. Dilaporkan 31 Agustus, diperiksa saksi pelapor, yaitu ayah korban dari Eki jam setengah 7 malam, tapi di 31 Agustus itu sudah ada tersangka ditangkap. Nah, ini menurut saya adalah satu proses yang janggal, ya, proses yang tidak profesional. Saksinya siapa yang diperiksa? Gitu loh, ya. Pak Sugeng, sejumlah pakar menilai bahwasannya perlu adanya audit investigasi. Apakah Anda setuju dengan hal tersebut? Propam turun ini sebagai bagian daripada audit investigasi tersebut, ya. Propam turun ini bagian daripada audit investigasi untuk memeriksa pertama prosedur penanganan perkara ini benar atau tidak. Prosedurnya dulu, ya, belum substansinya nih. Prosedurnya menurut saya ada yang tidak prosedural. Laporan 31 Agustus semestinya diperiksa dulu saksi-saksi, ya. Saksi-saksi Suroto, ya. Kemudian yang tahu pertama kali menemukan jenazah kan saksi Suroto, bukan Ibtu Rudiana. Saksi Suroto sendiri tidak tahu siapa 2 korban ini dan apa yang terjadi. Kalau dilakukan karena kekerasan tindak pidana, siapa pelakunya dia tidak tahu. Rudiana bahkan lebih tidak tahu lagi. Tetapi di dalam BAP Ibtu Rudiana, ya, dalam BAP Ibtu Rudiana sudah menyatakan, ya, pelakunya ada 11 orang. Nah, dia tahu dari mana nih? Ini yang harus didalami dalam audit investigasi tersebut, ya, gitu ya. Jadi ini satu kejanggalan, ya. Kemudian Ibtu Rudiana juga menyatakan Vina itu mengalami pemerkosaan, ya, secara bergantian. Dia tahu dari mana? Sementara saksi yang baru tahu menemukan jenazah itu Suroto, ya. Ini tahu dari mana? Karena memang pada saat pemeriksaan jenazah, ya, pemeriksaan jenazah ini, ya, ketika datang di rumah sakit,
gitu ya. Pemeriksaan jenazah ketika datang di rumah sakit itu terhadap Vina ya, itu baru terbit visum et repertum pemeriksaan luar itu Oktober ya, walaupun diperiksa pada tanggal, kalau di dalam visum ini diperiksa 28 Agustus pukul 13.45 sebagai pasien. Vina itu waktu itu masih hidup ya. Vina masih hidup sebagai pasien ya. Dia diperiksa sebagai pasien, masih hidup, dan meninggal itu diperiksa sebagai pasien itu tanggal 27 Agustus pukul 23.18 ya, sebagai pasien. Kemudian dinyatakan meninggal dunia 28 Agustus pukul 13.45. Visumnya ini dibuat atas Vina ini ya bulan Oktober ya, visum ditandatangani, maksud saya ditandatangani itu bulan Oktober, 17 Oktober. Ini sekuen-sekuen yang membingungkan ya. Tetapi ayahnya Eki, Ibtu Rudiana, menyatakan ada pemerkosaan. Ya, kita berduka cita ya untuk ayahnya Pak Ibtu Rudiana karena korbannya anaknya. Tetapi dalam penegakan hukum kita tidak boleh juga kemudian ada kesalahan ya, supaya tidak salah melakukan proses hukum terhadap orang yang tidak bersalah. Ya. Ini kejanggalan yang awal ya diketahui ya. Baik, Pak Sugeng, selain Ibtu Rudiana yang saat itu menjabat sebagai Kanit Narkoba Cirebon, menurut Anda siapa lagi yang harus diperiksa terkait dengan kasus ini? Ya, polisi saat itulah yang tahu ya, pasti Suroso yang mengangkat jenazah tersebut. Karena yang pertama kali menemukan Suroso. Dan katanya Suroso bersama anggota polisi lain, jumlahnya 2. Ini penting diperiksa ya. Nah, waktu itu karena korban Vina masih merintih-rintih ya, jadi masih hidup, tindakan Suroso sudah benar membawa ke rumah sakit ya. Tapi kalau korban Eki kan sudah dalam kondisi diduga meninggal, gitu ya. Suroso diperiksa. Nah, setelah datang ke rumah sakit, ada standar prosedur tuh. Karena yang bawa juga polisi pasti membuat laporan tipe A. Ya, laporan tipe A ini yaitu laporan dibuat oleh polisi sendiri tentang ditemukannya 2 orang yang luka-luka di jalan, 1 masih hidup, 1 meninggal. Nah, laporan tipe A ini isinya apa ya? Laporan apa? Laporan laka lantas atau laporan dugaan matinya karena tindak kejahatan. Ini harus diketahui ini. Baik, Pak Sugeng, ada isu liar yang tersebar mengenai kematian Eki berkaitan dengan bandar narkoba yang terganggu dengan Ibtu Rudiana. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Sugeng? Wah, kalau soal isu berseliweran, puluhan isu berseliweran tidak bisa menjadi satu hal yang diperbincangkan ya. Karena semakin nyasar. Ini nyasar kalau kita memperbincangkan, sama seperti ketika beredar video ya. Ketika beredar video seakan-akan peristiwa adanya pemukulan Eki dan Vina yang ternyata oleh pihak produser dinyatakan itu adegan film ya. Kemudian ada isu adanya perlindungan pelaku ini anak orang penting. Ini semuanya isu. Ini tidak bisa dikembang-kembangkan dalam ruang publik ya. Ruang publik ini akan menjadi nyasar kemana-mana. Oleh karena itu pemeriksaan audit oleh Propam maupun Irwasum ini penting terhadap kasus ini. Apakah? Bagaimana prosedur menetapkan 11 tersangka? Karena ini atas keterangan Ibtu Rudiana, mereka 11 dan 8 orang ditangkap loh langsung. Ya, kalau menurut saya belum cukup bukti itu. Ya. Kemudian siapa saksi yang melihat peristiwa itu? Ya, penganiayaan itu. Ternyata dalam keterangan BAP Ibtu Rudiana berasal dari pengakuan. Nah, ini di garis bawah ini ya.
Ini poin kedua yang harus didalami oleh Propam. Berdasarkan keterangan Ibtu Rudiana dari BAP yang didapat, ya ini BAP yang didapat nih ya, itu dikatakan berdasarkan pengakuan para tersangka, ya, gitu loh. Dari keterangan para pelaku juga sebelum menghabisi membunuh korban Vina, memperkosa korban secara bergantian. Waduh, ini pengakuan dilaporkan tanggal 31, tidak jelas siapa saksi-saksi yang diperiksa dan alat bukti apa yang terkumpul, muncul kemudian istilah pengakuan. Ini jadi dugaan saya setelah ada Eki meninggal, ya, katakanlah tanggal 27, 28 meninggal, diketahui tanggal 28, ini ada investigasi, ya, investigasi yang tidak terpublikasi, ya, atau investigasi seperti apa nih, atau ilegal, ya, kemudian mengasumsikan 11 orang ini pelaku. Setelah diketahui identitas yang asumsi 11 pelaku, dibuat laporan polisi tanggal 31 Agustus, ya, tanggal 31 Agustus ditangkap mereka 11 orang. Nah, kalau ada yang namanya Dumas, ya, Dumas itu pengaduan masyarakat yang tertulis, ya, itu diperiksa. Kalau ada laporan tipe A, ya, tipe A, administrasi penyidikannya juga diperiksa. Apakah dikeluarkan surat perintah penyelidikan, ya, surat perintah penyelidikan, gitu ya. Kalau surat perintah penyelidikan itu ada, kemudian diperiksa saksi-saksi, ditemukan cukup alat bukti, itu nanti naik menjadi laporan tipe B, ya, tipe A menjadi laporan tipe B dari anggota polisi juga. Tapi ini kan laporan tipe B dari anggota polisi yang adalah pelapor sebagai keluarga korban. Ini bukan termasuk dia sebagai polisi yang dinilai sedang menjalankan tugasnya, tapi sebagai keluarga korban. Oleh karena itu, ketika tanggal 31 Agustus dibuat laporan, nomor laporan polisinya itu nomor LP 953 8 Romawi tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana, maka harus dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti. Ini dilakukan atau tidak? Ini titik krusial dalam perkara ini. Artinya dari investigasi ilegal tadi dari 11 dari 3 DPO dugaan, kemudian dari dugaan 2 menjadi 2 DPO. Apakah investigasi sendiri, ya, berasumsi sendiri gitu, ya. Ini mereka kemudian ditangkap, ya. Baik, Pak Sugeng, ini kita beralih ke adanya upaya untuk sidang pra-peradilan dari tersangka Peggy yang meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun pihak dari kuasa hukum ini akan mengajukan pra-peradilan agar membuktikan Peggy tidak bersalah. Tanggapan Anda seperti apa? Pra-peradilan tidak untuk menyatakan Peggy tidak bersalah atau bersalah, ya. Pra-peradilan itu untuk menguji apakah penetapan status tersangka Peggy itu sah dan memenuhi ketentuan hukum, ya. Apakah penangkapan Peggy sah, ya, atau penahanannya sah. Nah, pra-peradilan ini akan memeriksa prosedur, bukan substansi, ya, prosedur. Oleh karena itu, umumnya pra-peradilan ini umumnya, ya, nyaris 90% perkara pra-peradilan bahkan lebih itu ditolak, ya. Tetapi gugatan pra-peradilan itu penting. Penting untuk apa? Karena akses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam kasus Peggy alias Peron ini kan tertutup, ya. Di dalam pra-peradilan mau tidak mau Polda Jabar, dalam hal ini Dirkrim Polda Jabar, harus menghadirkan alat bukti permulaan apa yang membuat mereka menetapkan Peggy
alias Peron ini sebagai tersangka dan ditangkap. Nah, apabila itu ditampilkan di persidangan, maka pemohon pra-peradilan, kuasa hukum Peggy dan Peron bisa menilai alat bukti ini sebetulnya kuat atau tidak. Jadi itu salah satu tujuan ya dari pra-peradilan tersebut. Selain berharap bisa dikabulkan gitu ya. Kalau tidak, berarti argumentasi, alasan penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, dan juga alat bukti apa yang disampaikan itu bisa dilihat ya. Ya, baik Pak Sugeng, tentunya kita berharap bahwa proses dari peradilan ini dan kasus ini bisa betul-betul terungkap. Terima kasih Pak Sugeng atas informasi dan waktunya pada sore hari ini telah bergabung di Sindo Sore. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya, sore. Kita ke informasi lain, pemerintah memberi izin pada organisasi kemasyarakatan untuk mengelola lahan pertambangan. Meskipun ormas-ormas menyambut baik kebijakan tersebut, hal ini menuai sejumlah kontroversi. Presiden Joko Widodo beri kesempatan pada ormas keagamaan untuk mengelola konsesi tambang. Hal ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang telah ditandatangani oleh Presiden. Dalam regulasi tersebut terdapat aturan baru yang mengizinkan organisasi kemasyarakatan atau ormas untuk mengelola lahan pertambangan. Ormas keagamaan menyambut baik keputusan Presiden tersebut. Mereka menilai kebijakan Presiden Jokowi ini dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi ormas keagamaan untuk mendukung beragam kegiatan. Salah satunya untuk merespon masyarakat kala terjadi bencana. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia telah mencabut lebih dari 2.000 izin usaha tambang. Nantinya akan didistribusikan pada kelompok masyarakat, UMKM hingga koperasi. IUP yang kita cabut ternyata dari 2078 itu 2053 yang kita cabut karena sisanya itu adalah IUP sebagian yang ada di Aceh. Kalau di Aceh itu nggak bisa karena itu adalah otonomi khusus dan beberapa IUP yang memang tidak memenuhi unsurnya setelah dilakukan verifikasi. Nah ini kemudian SK pembatalan dari yang kita sudah cabut, kemudian mereka melakukan verifikasi ulang untuk kemudian kita aktifkan sebesar 569 IUP. Perpres 70 sekarang belum selesai, masih dalam revisi. Insya Allah kalau ini sudah selesai baru ada pendistribusian lahan kepada kelompok masyarakat maupun UMKM, koperasi. Dan yang besar-besar itu tetap harus lewat tender. Dan tendernya tetap lewat mekanisme sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu di Kementerian ESDM. Sementara itu, sebagian masyarakat menilai konsesi tambang untuk ormas keagamaan merupakan bagian dari bagi-bagi kue dari pemerintah. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar bantah hal tersebut. Menurutnya kebijakan ini diberlakukan untuk mempermudah setiap sayap ormas di bidang bisnisnya masing-masing jauh lebih efektif daripada membuat proposal permintaan dana setiap kali diperlukan. Organisasi kemasyarakatan termasuk parpol kan juga punya sayap bisnis. Nah, jadi yang dimaksud dengan perizinan itu di sayap bisnisnya. Jadi tetap aja profesional sebetulnya. Tapi ada pertimbangan khusus nggak? Kenapa harus ormas keagamaan gitu ya? Enggak dibunyiin harus ormas keagamaan. Minimnya pengalaman ormas keagamaan mengelola tambang dikhawatirkan akan membuat ormas bermain dalam ruang kotor. Sehingga pemerintah harus tetap selektif dalam menyeleksi ormas yang mampu mengemban tugas mengelola tambang. Sementara itu, dalam dialog polemik Trijaya yang membahas pemberian izin tambang ke ormas, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Ihsan Abdullah menyambut baik kesempatan yang diberikan pemerintah. Menurutnya, selama ormas yang bersangkutan mau dan sudah siap mengelola tambang, kebijakan ini tidaklah menjadi masalah. Nah, selama ini negara itu kan tidak pernah bagaimana membantu misalnya
pesantren supaya tumbuh, berkembang. Baru kalau ada persoalan negara hadir. Nah, saya kira saatnya lah, ya, seperti organisasi keagamaan NU mulailah dicawe, karena sudah besar begitu jasanya yang membangun karakter bangsa dan membangun bangsa. Tetapi kemudian negara hadir, memberi kesempatan, ya silakan kalau yang mau, yang siap tentu kan. Nah kalau yang tidak mau tidak siap, maksud sih dipaksakan juga. Bertentangan dengan hal tersebut, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radi menilai kebijakan ini lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat. Salah satunya karena peraturan tersebut melanggar konstitusi yang menyebutkan bahwa kekayaan alam seharusnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kalau kemudian fungsi distribusi tadi dipindahkan dari negara ke ormas, ini saya kira akan melanggar undang-undang itu satu. UUD 45 itu ya. Nah, undang-undang juga mengatakan gitu ya, bahwa yang diberikan prioritas untuk pengelolaan konsesi tambang itu BUMN dan BUMD. Sementara yang swasta itu dia harus bidding gitu ya. Nah, ini sudah melanggar. Nah, maksud saya kalau memang pemerintah itu ngotot untuk melakukan itu, ya jangan melanggar undang-undang. Fahmi menambahkan, mengelola tambang bukanlah pekerjaan sederhana, sehingga konsesi tambang ini dikhawatirkan akan mendorong ormas untuk bekerja sama dengan pihak swasta, hingga akhirnya pihak ormas hanya mendapatkan sedikit keuntungan. Di samping itu, ia pun khawatir ormas akan terjerumus dalam dunia mafia tambang yang menyelubungi bisnis tersebut dari hulu hingga hilir. Badan Pengelola Tapera memastikan belum ada penarikan simpanan dari peserta baru, baik dari kalangan aparatur sipil negara maupun non-ASN. Iuran Tapera baru akan mulai diberlakukan pada 2027. Aksi unjuk rasa para buruh dan pekerja menolak potongan iuran tabungan perumahan rakyat atau Tapera terus bergulir di berbagai daerah. Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, Heru Budi Nugroho menegaskan bahwa BP Tapera belum mulai memungut iuran peserta karena masih dalam tahap peningkatan tata kelola internal dan korelasinya dengan pengelolaan dana Tapera. Heru menjelaskan BP Tapera hingga saat ini hanya mengelola dana dari dua sumber, yakni dana APBN untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP dan dana Tapera untuk peserta PNS ex Bapertarum. Sehingga belum ada pengelolaan dana dari peserta Tapera yang baru termasuk dari ASN. Tidak semua pekerja diwajibkan menjadi peserta Tapera. Hanya yang pendapatannya lebih dari upah minimum. Di bawah upah minimum tidak wajib menjadi peserta Tapera. Makanya perlu ada grand design dengan melibat sertakan masyarakat untuk bersama-sama pemerintah bareng-bareng ini. Dan konsepnya bukan iuran, nabung. Konsepnya adalah nabung. Yang sudah punya rumah, ya dari hasil pemungutan tabungannya sebagian digunakan untuk mensubsidi biaya KPR bagi yang belum punya rumah. Supaya apa? Supaya bunganya tetap terjaga di level yang paling lebih rendah dari bunga komersial. BP Tapera saat ini masih berupaya untuk memperbaiki tata kelola guna membangun kepercayaan publik terhadap lembaganya untuk mengelola dana iuran tabungan perumahan rakyat. Kita ke informasi dari dunia olahraga. Sejak diperkenalkan di Indonesia tahun 2019, olahraga pickleball kian menjamur seantero negeri. Salah satu yang berkembang pesat adalah pickleball Universitas Indonesia. Bisa Anda bayangkan keseruan bermain pickleball yang diiringi tepukan bola dan decit sepatu yang bersahutan. Suara teriakan orang-orang yang tengah berkumpul di lapangan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat semakin membuat keriuhan permainan.
Sekilas, pickleball ini terlihat seperti olahraga tenis karena net setinggi pinggang terbentang di lantai lapangan. Namun bentuk dan ukuran lapangannya mirip dengan olahraga bulu tangkis. Sedangkan paddle atau pemukulnya malah seperti bat tenis meja. Bedanya, paddle pickleball berbentuk persegi panjang dan ukurannya lebih besar daripada bat tenis meja. Saya bilang kenapa kita bikin aja sekalian namanya komunitas pickleball UI. Jadi waktu itu informal, cair sekali. Jadi siapa aja yang berminat, bahkan orang-orang yang bukan sivitas akademik UI juga kita invite aja. Jadi setelah itu berkembang. Nah, sekarang mungkin kita sudah menginjak usia yang mau setahun ini mungkin. Ya mau setahun lah. Di anggota kita itu ada sekitar 110 orang. Olahraga yang menggabungkan unsur tenis, bulu tangkis, dan tenis meja ini tengah berkembang dan kian menjamur di Indonesia. Termasuk di Universitas Indonesia yang diampuh oleh Guru Besar Fakultas Psikologi, Profesor Hamdi Muluk. Di Indonesia, pickleball mulai dikenal pada 2019. Olahraga yang bertujuan sederhana, yakni menyehatkan masyarakat dengan aktivitas yang mudah dan menyenangkan. Pickleball merupakan salah satu jenis olahraga yang beresiko rendah, sehingga mudah dilakukan oleh semua orang dari berbagai kalangan serta usia. Tertarik mencobanya?